dan inspirasi. Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI, kembali kita dalam podcast RRI Bandar Lampung edisi Senin 2 Juni 2025 yang mengangkat topik kita akan berbincang terkait dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Pendengar dan pemirsa RRI, di tengah tantangan globalisasi, arus informasi tanpa batas, serta potensi pergeseran nilai di kalangan generasi muda, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting dan mendesak. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan cinta tanah air harus terus ditanamkan dan dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sore ini kita akan membahas peran strategis generasi muda dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika zaman bersama tokoh muda yang aktif mendorong penguatan ideologi Pancasila di kalangan pemuda baik di Lampung maupun juga di tingkat nasional, yakni Ketua Majelis Pimpinan Wilayah atau MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, Bang Riko Menoza SJP MBA, yang juga merupakan anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat datang dan terima kasih Bang sudah hadir di podcast RRI Bang. Terima kasih Pak Iwan. Bagaimana kabar Bang hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bang, mungkin kita langsung Bang berbincang nih Bang kaitan dengan topik kita ini adalah momentum Hari Lahir Pancasila. Ya. Nah, sebagai pribadi dan juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, apa makna Pancasila bagi Bang Riko sendiri Bang? Ya, yang pasti kita tahu Pancasila sebagai dasar negara kita berhidup, bernegara, berbangsa, di mana hari kemarin tepatnya 1 Juni ini kita memperingati bagaimana keberagaman bangsa ini yang terdiri dari berbagai macam bahasa, ya ada 817 bahasa, kemudian ada 1.300 suku bangsa yang terdiri dari berbagai macam kelompok, terus juga ada 600 etnis, termasuk ada 17.300 lebih kepulauan. Kita tentu menjadi satu kebanggaan dan kebesaran tersendiri. Indonesia ini dibangun dalam satu kekuatan karena keberagaman. Ya. Jadi saya kira kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan satu kekuatan untuk bagaimana menyatukan sekelompok yang berbeda-beda tadi, tetapi tentu bagaimana kita selalu menjaga ini, ya keberagaman ini tentu dengan hal-hal yang bukan menjadi satu hal yang merugikan, tetapi sebaliknya bagaimana ini menjadi satu kekuatan, karena kan nggak mudah di tengah kemajemukan bangsa yang juga banyak negara-negara lain juga mengagumi dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Ya tentu ini harus kita pertahankan karena ini menjadi satu landasan yang kuat dari founding fathers kita. Jadi saya kira ini sebagai ketua ormas yang membidangi kepemudaan, namanya Pemuda Pancasila, tentu ini juga hal-hal yang selalu kita tanamkan kepada para pengurus, kepada para kader, yang memang mereka juga tidak membedakan satu identitas kelompok manapun, termasuk yang berada maupun yang kurang berada. Ini semuanya kita rangkul dalam satu kekuatan yang dimana ini harus kita selalu jaga dengan perbedaan yang macam-macam ini. Baik. Nah, lantas bagaimana Bang Riko sendiri menilai atau melihat kondisi aktual terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini, khususnya di Provinsi Lampung, Bang? Ya, jadi saya kira kalau bicara masalah penerapan Pancasila, ya kita tahu seiring dengan berjalannya waktu, Pemuda Pancasila sebagai bagian daripada ormas yang ada di Republik, termasuk di Provinsi Lampung ini juga tentu ingin mengambil peran, dalam arti
sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan, tentu yang pertama kita bagaimana bisa menimbulkan efek positif. Ya kalau namanya ormas tentu tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, karena memang itu sudah rutin kita lakukan, seperti yang akan sama-sama kita hadapi bersama kurang dari 1 minggu ke depan ini. Kita melaksanakan di seluruh dunia umat muslim melaksanakan ibadah hari raya kurban, lebaran haji. Tentu kita juga sejak awal di beberapa hari belakangan ini kita sudah mulai di WhatsApp group, di tempat-tempat kita biasa kumpul, kita sudah mengedarkan semacam donasi lah di antara pengurus, untuk kita saling berbagi kepada kader-kader kita yang mungkin membutuhkan, karena kan kita di antara pengurus ini tentu ya berbagai macam latar belakang. Ada yang mulai akademisi, ada yang ya seperti saya sendiri, ada yang sekarang berlatar belakang politikus, kemudian ada yang juga swasta pun terdiri dari berbagai macam bidang usaha, dan tentu semuanya ya berbagai macam, tidak hanya semuanya yang mungkin bisa menikmati hewan, menikmati daging setiap hari dalam keluarga. Tentu kan ini kita juga bagaimana selalu kita tekankan yang mempunyai kelebihan, tentu bagaimana juga kita juga memikirkan kepada kawan-kawan kita yang mungkin masih membutuhkan bantuan kita. Baik. Nah, tadi Abang sebutkan banyak begitu Bang ya, kalau yang dilakukan pemuda Pancasila. Nah, kalau langkah konkret Bang yang sudah dan akan dilakukan MPW Pemuda Pancasila Lampung ini dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila khususnya di kalangan generasi muda ini seperti apa Bang? Saya kira kita juga terlibat aktif dalam kegiatan pemerintahan daerah. Pada saat upacara-upacara kita sering diundang dari Badan Kesbangpol, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, karena kita tersebar dari semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian itu juga salah satu bentuk sikap cinta terhadap tanah air, bagaimana di komando inti yang dimiliki oleh pemuda Pancasila itu mereka yang barisan khusus yang biasa mereka mempunyai kelebihan baris berbaris, dan mereka rutin melaksanakan upacara kalau memang diundang, dibutuhkan bagian daripada peserta upacara. Kemudian juga kita selalu pada setiap pertemuan kita juga aktif terlibat dengan baik kepada ormas lain yang sesama maupun kepada pihak-pihak institusi seperti kepolisian, TNI. Kalau pada saat setiap undangan-undangan FGD, kita juga berupaya bagaimana jangan sampai kejadian-kejadian yang terjadi di luar Lampung seperti kemarin sempat terjadi dengan ormas yang lain. Ini kita tetap menjaga jangan sampai terpengaruh. Bahkan yang kita juga bersyukur banyak dari kader-kader kita juga memang menjadi pengurus di ormas yang lain. Jadi saya kira ini kan lebih memudahkan kita komunikasi, semakin mudah jaringan yang kita miliki ya, juga untuk bagaimana menjaga supaya Lampung ini tetap suasananya sejuk lah dalam konteks pembangunan dan juga dalam konteks persatuan. Ya, kita kembali ke Pancasila tadi. Ya. Nah, tadi Abang sebutkan juga kan baik kader, anggota dan pengurus di Pemuda Pancasila ini kan terdiri dari berbagai latar belakang, status sosial dan seterusnya tadi Bang. Nah, bagaimana peran Pemuda Pancasila dalam mengawal ideologi negara ini Bang, agar tidak tergerus begitu oleh pengaruh dari luar Bang? Ya, jadi saya kira kita juga sering menyampaikan dalam kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan kepengurusan di setiap tingkatan. Pada saat ketepatan rapat-rapat kita di tingkat wilayah, tingkat kabupaten, kita selalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya positif ya. Artinya kita pun juga kalau pada saat kita diundang pada saat penerimaan mahasiswa baru ya, kita juga sering ya bertatap muka, kita menghadiri undangan tersebut untuk menyampaikan hal-hal yang memang ya kita bicara masalah sejarah.
sejarah bagaimana bangsa ini didirikan, karena kan mungkin generasi muda saat ini ya mereka lahir sudah di alam yang sudah merdeka, tidak sempat merasakan masa katakan beberapa republik ini kan beberapa mengalami siklus pemerintahan yang mungkin pada saat itu tidak aman seperti saat ini. Bagaimana juga kita menceritakan latar belakang sejarah berdirinya ormas kami ini kan tidak dalam kondisi negara yang stabil, yang aman, tetapi bagaimana lahirnya, kemudian siapa pendirinya, bagaimana peran sertanya sampai dengan hari ini. Jadi ya ini mohon dimaklumi juga, tentu kadang-kadang saya melihat tayangan-tayangan di televisi para para tokoh-tokoh yang berbicara, para pakar, ya tentu jangan melihat kondisi sekarang ya, tetapi justru juga mesti menarik garis benang merah juga bagaimana pemuda Pancasila ini dilahirkan. Memang ya terdiri dari orang-orang yang memang kalangan menengah ke bawah bisa dikatakan. Jadi inilah yang menjadi satu kebersamaan buat kami untuk bagaimana ya bisa berdiri di tengah-tengah antara kondisi dulu, kondisi sekarang, supaya mereka minimal juga bisa bertahan, supaya bisa terus eksis untuk ikut membantu pemerintah dalam hal-hal di adanya peran pemuda Pancasila di tengah-tengah pembangunan ini. Ya, tadi Abang sebutkan kan sering begitu Bang hadir ke kampus, Ya. ke sekolah begitu. Ya, Intinya kan pada intinya adalah memberikan pemahaman kaitan dengan nilai-nilai Pancasila begitu Ya, Bang. ya. Nah, lantas apakah ada program khusus Bang dari MPW Pemuda Pancasila Lampung yang menyasar ke sekolah atau kampus dalam rangka edukasi gitu Bang terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini Bang? ya itu saya katakan, kalau kita kan memang hadir kalau jika ada undangan, karena memang ini kan terkait menyangkut siapa yang mengundang, kemudian termasuk sekolah-sekolah mana, karena ya ini kembali lagi bagaimana peran kita komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini mungkin dari dinas pendidikan, ya kan. Jadi dari situ kan kita bisa memberikan ruang untuk bagaimana bisa ya berinteraksi lah kepada pada pelajar, kepada para mahasiswa, untuk bagaimana kita juga menyampaikan, jangan terkesan kita ini satu ormas yang elit atau sebaliknya ormas yang hanya untuk golongan-golongan tertentu, tetapi sebaliknya kita ini juga orang-orang muda yang mempunyai keinginan untuk bisa berada di tengah masyarakat dan juga ingin berbuat dengan tugas dan fungsinya yang mungkin berbeda dari sisi sosial kemasyarakatan. Ya harapan kita ya ini kita tentu dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini yang mudah-mudahan bisa terus berjalan, ya tentunya dengan pihak-pihak yang memang bisa melibatkan pemuda Pancasila di dunia pendidikan, di dunia kampus, supaya pemuda Pancasila ini lebih tidak terkesan jauh atau mempunyai jarak, tetapi bagian daripada masyarakat juga gitu loh. Artinya kita tidak buat eksklusif Ya, gitu Bang ya, pastinya. organisasi MPW Kita Pemuda Pancasila ini Bang ya? bukan ke arah sana lah kan. Toh kita juga, saya katakan tadi kan, kita ormas, kalau bicara eksklusif jauh lah. Ya. Tetapi justru bagaimana kita yaitu bermanfaat, kita hadir pada setiap kesempatan yang menjadi perhatian pemerintah, kegiatan bencana alam, ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin memang banyak masyarakat melibatkan diri, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melaksanakan Lebaran Kurban. Nah tentu di situ kita juga ingin menunjukkan kita pun bagian daripada masyarakat yang memang ya selalu update dengan kegiatan-kegiatan seperti termasuk kegiatan keagamaan. Baik, pendengar dan pemirsa RRI, menarik ini obrolan, namun kita akan jeda Ya. sebentar Bang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, kita lanjutkan kembali topik podcast kita kaitan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dan masih bersama Bang Riko ini sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung dan juga saat ini dipercaya menjadi anggota DPR RI Komisi 7. Ini menarik tadi Ketua, disebutkan menyasar memberikan edukasi penguatan nilai-nilai Pancasila ke sekolah, ke kampus-kampus begitu. Ke kampus-kampus. Ya. Seperti apa begitu pola, Ketua? Pola yang disampaikan kan tentu saja kan ini beda begitu Ketua, baik itu siswa SMA atau SMP atau juga mahasiswa. Polanya seperti apa begitu Ketua? Yang materi yang kita sampaikan itu. Ya, saya kira saya kan hari ini dipercaya menjadi wakil rakyat yang kaitannya di DPR RI itu ada satu sebagai anggota DPR MPR ada satu program atau kegiatan yang memang itu bisa dilaksanakan di sekolah, di kampus. Nah, jadi saya hari ini memikirkan saya masukkan kegiatan saya untuk waktu bertatap muka dengan pelajar di SMA atau mahasiswa di kampus melalui kegiatan-kegiatan 4 pilar. Ya kan saya ada kegiatan 4 pilar di dalam sebagai anggota DPR MPR kan bisa kita melibatkan pelajar pelajar-pelajar yang mungkin kelas 2, kelas 3 yang memang kita khawatirkan rentan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang bisa menimbulkan terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman, apalagi yang menyangkut masalah ideologi ini kan sangat bahaya bahaya laten ini yang tidak kita inginkan terjadi karena kan seiring dengan berjalannya waktu kan pola pendidikan di kampus ini kan semakin waktu semakin tahun berbeda pada saat dulu kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar tentu berbeda dengan pola-polanya seperti sekarang, apalagi kan tadi Bang Iwan sudah menyampaikan pengaruh digital ini kan sangat luar biasa karena sudah merambah ke mana-mana. Jadi tentu dengan penguatan kita secara langsung tatap muka dengan film-film yang juga kita ingin menyampaikannya dengan hal-hal yang positif. Film-film itu juga saya kira sangat perlu juga ditampilkan, film-film sejarah bagaimana seperti yang rutin pemerintah juga sering tayangkan pada saat terjadinya gerakan 30 September setiap tahunnya. Itu kan satu hal yang memang harus diketahui oleh para generasi muda sampai hari ini. Jadi ini rentetan sejarah yang saya kira ujungnya untuk bagaimana mereka sadar mereka ada hari ini karena ada hari sebelumnya. Jadi mereka tahu perjalanan bangsa ini tidak langsung seperti sekarang kita bisa mudah mencari sesuatu yang kita ingin, tetapi kan ini ada proses. Nah, dan itu kan proses ini mengalami satu tantangan mengalami suatu hambatan, degradasi yang tidak mudah tentu saya kira ini salah satu kita juga di Pemuda Pancasila juga tidak bosan-bosannya menyampaikan hal itu, termasuk kita masuk di sekolah dengan materi-materi yang saya katakan tadi, mungkin melalui materi 4 pilar atau ada kegiatan-kegiatan lain yang kita bisa lebih luas masuk ke dunia pendidikan. Apakah ini program itu rutin dilakukan? Apakah sebulan sekali, 3 bulan sekali atau hari seperti apa? Ini karena saya sudah melakukan beberapa kali di kegiatan yang memang sebagai anggota MPR ini kita diberikan haknya untuk dalam 1 tahun kalau tidak salah dilaksanakan 4 atau sampai 5 kali. Ini kita sudah melaksanakan saya 2 kali, sementara ini memang kita baru ketemu dengan konstituen kemarin para tim atau pendukung-pendukung, tetapi ke depan tentu akan kita bergiliran kita akan masuk ke sana. Baik. Nah, tadi disebutkan ini kan
sempat Ketua tadi disinggung Ya, di era digital seperti saat ya, ini. ya. Nah, kalau menurut Ketua sendiri apa saja tantangan terbesar begitu dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di era digital, khususnya mungkin di kalangan pelajar, mahasiswa begitu. Tentu pandangan saya, tantangan terbesar menghadapi era digital itu adalah bagaimana membutuhkan literasi dalam hal kita menanggapi, dalam membaca dan menerima informasi. Karena kan ya kalau untuk orang-orang yang mohon maaf pendidikan sumber daya manusia yang tidak sama kan tentu dalam hal menerimanya kan bisa bereaksi untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Termasuk bagaimana berita-berita hoax yang mungkin bisa memecah belah kita, ya kan, berita-berita dari luar, berita-berita negatif yang tidak menguntungkan menyangkut masalah terlibat, apalagi kan banyak, ya katakan banyak negara-negara luar itu ya bisa dikatakan iri lah dengan Indonesia, kita yang etnisnya banyak, ya termasuk Islam, yang negara Islam yang terbesar juga keberapa di dunia kan, tapi kan kehidupan beragama di negara kita kan tidak jadi negara Islam negara kita, tapi kan kita saling menghormati dari beberapa agama yang ada. Ini juga saya kira kan hal-hal yang perlu kita lestarikan, tidak hanya kita pertahankan, tapi ini kita lestarikan, diberikan satu pegangan yang kuat. Inilah justru dengan berbagai macam keberagaman agama, suku, elemen, tetapi juga kita justru dikuatkan dengan hal-hal yang seperti itu. Termasuk juga bagaimana kita ya selalu menyampaikan berkaitan menyangkut masalah hal-hal yang terjadi di dalam media elektronik, ya termasuk media sosial. Ini kan banyak hal yang negatif juga di dalam media sosial ini. Selain juga positifnya juga banyak manfaat, kita mendapat informasi cepat, tetapi kan negatifnya ya termasuk yang saya katakan tadi, ada berita hoax, kemudian berita-berita yang memecah belah. Ini kan saya kira hal-hal yang juga mungkin kita juga meminta kepada lembaga pemerintah yang memang memiliki policy di bidang itu juga mungkin bisa ikut mengontrol, ya. Jangan sampai semua dari kita, orang-orang yang mungkin belum dewasa, belum cakap, ini mudah menerima hal-hal yang bisa mempengaruhi persatuan kesatuan kita. Baik, kembali lagi tadi Ketua, ini kan kita lebih bicara lebih menyasar generasi muda begitu, ya. Ketua. Nah, kalau menurut Ketua sendiri yang paling penting dan paling utama begitu Ketua, yang harus ditanamkan kepada generasi muda kita ini agar mereka tidak tergerus begitu Ketua, dan nilai-nilai Pancasila ini tetap bisa diimplementasikan begitu dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa menurut Ketua? Saya kira ya kita mendorong generasi muda itu ya terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi, ya. Kan kalau di sekolah di tingkatan SMA atau SMK atau yang setingkat ada lembaga OSIS, ya. Kalau di kampus juga ada Hima, ya. Itu berbagai macam organisasi itu saya kira organisasi-organisasi positif, ya, yang bisa kita belajar menghargai pendapat orang lain, belajar kita berbicara, belajar kita mengungkapkan pendapat. Di samping itu juga memang mereka itu ya termasuk pramuka, ya, termasuk palang merah. Itu kan seingat saya pada saat dulu di bangku sekolah itu kan semua organisasi-organisasi yang dibentuk memang menjadi satu keterlibatan kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa untuk bisa secara sosial terlibat langsung. Nah, jadi saya kira ini juga yang selalu harus digiatkan, daripada mereka selalu hanya terpaku dengan HP, dengan alat komunikasi yang dunia maya lah. Tetapi kan kita lebih bagaimana mendekatkan diri dengan dunia nyata, kita berinteraksi sosial satu dengan yang lain, benar-benar kita berdiskusi lah, ya, termasuk hal-hal seperti ini kan kita juga sering bertukar pikiran. Jangan segala sesuatu itu kita hanya tergantung sekali dengan gadget. Jadi kan tentu ini akan menimbulkan ya hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, bisa mempengaruhi hal-hal yang bisa menjadi negatif
masalah itu. Tapi kan persoalannya Ketua, ini kan kita tidak bisa juga Membatasi. menampilkan bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman itu, Ketua. Ya, ya. Nah, seperti apa Ketua untuk memfilter itu agar generasi muda ini bisa bisa tetap dalam tanda kutip tidak terpengaruh begitu, Ketua, dan tetap kokoh dengan nilai-nilai Pancasila itu, Ketua. Ya, saya kira kan gimana pun juga kan kita ini semua berangkat dari kelompok yang paling kecil ini kan tentu keluarga. Ya. Itu yang paling penting pastinya kan, bagaimana bimbingan dari keluarga, dari orang tua, tempat dari mana kita berasal. Kemudian tempat kedua dari sekolahan-sekolahan, ya tentu tidak terlepas bagaimana kita menguatkan iman kita, kepercayaan kita sesuai dengan agama yang dianut masing-masing lah. Saya kira tidak ada hal lain, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan keolahragaan. Jadi ya intinya bisa kumpul dalam bentuk banyak untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi ya saya kira tadi sudah cukup itu merangkul semua yang saya katakan tadi, kegiatan sosial, kegiatan apapun lah, kegiatan kesenian, budaya, kan ini juga tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi menjadi tanggung jawab organisasi-organisasi tersebut. Ya itu saya katakan bagaimana kita harus aktif terlibat. Orang tua juga harus bisa memberikan pemahaman, bisa membuka sikap dewasa kepada anak ya, karena kan memang seiring dengan berjalannya waktu ini kan ya cara mendidik anak ini kan juga sangat penting, berbeda dengan pada saat dulu kita hanya orang tua ke anak tetapi tidak ada komunikasi dua arah. Nah, ini kan juga ya mungkin sebagai orang tua juga mesti terbiasalah untuk membangun komunikasi dengan anaknya supaya bisa ketahuan sampai sejauh mana pergaulan, sampai sejauh mana pandangan anak tersebut terhadap dunia-dunia maya yang sekarang ini sudah semakin meluas ya. Jadi tidak terlepas dari peran keluarga yang sangat penting. Baik. Nah, mungkin kita bicara untuk di lokal nih, Ketua. Di Lampung ya. Ya, di Lampung. Sepengetahuan Ketua sendiri, apa kekhasan begitu Ketua atau tantangan lokal di Lampung dalam hal implementasi nilai-nilai Pancasila ini, Ketua, khususnya untuk kalangan generasi muda, Ketua? Saya kira di Lampung ini justru kalau bicara Provinsi Lampung dengan luas wilayah 15 kabupaten kota hari ini dengan jumlah penduduk yang mungkin berkisar lebih dari 7 juta jiwa, ya termasuk Lampung ini ya bagian daripada Indonesia lah, terdiri dari berbagai macam suku ya, termasuk suku Lampung, suku yang asli katakan ini mungkin persentasenya lebih sedikit daripada suku yang berasal dari luar Lampung, karena kan dari sejarahnya pada saat pemerintahan Orde Baru kan memang ini Lampung menjadi daerah tujuan transmigrasi. Nah, ini juga saya kira kan menjadi satu hal yang memang kita pahami dengan berbaurnya masyarakat yang luar Lampung dengan khasnya orang Lampung, ya tentu kan ini sudah bercampur ya. Jadi saya kira kita harus mensyukuri lah, gimana pun juga kan terjadi kombinasi lah ya, termasuk kan masyarakat Lampung keturunan Sumatera, keturunan Lampung sendiri kan pasti dalam khasnya berbicara kan akan berbeda dengan masyarakat Lampung keturunan Jawa. Karena kan dari awalnya kan memang mungkin di Jawa kan rumah dekat-dekat, padat gitu ya, padat penduduk, bangun rumah satu dengan yang lainnya berdekatan, jadi kan mungkin bahasanya ngomongnya pelan-pelan. Berbeda dengan orang Sumatera kan mungkin jarang rumah kan mungkin ngomongnya kuat-kuat, jadi kan mungkin secara tidak langsung berdampak juga dalam hal perilaku mereka di kesehariannya, kultur begitu, kultur. ya. Jadi saya kira ini ya menjadi satu keberagaman yang menarik, karena memang Lampung ini terletak di serambinya Sumatera, karena kita di depan Pulau Sumatera yang paling depan sebelum orang dari Jawa masuk ke Sumatera ini, ya saya kira kita mensyukuri Lampung termasuk katakan provinsi yang aman, kita terbuka. Bagaimana apalagi sekarang aksesnya di Lampung udah semakin maju, ada jalan tol ya, jadi saya kira termasuk Bandar Lampung sendiri kan kita syukuri ya, kita dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kan
kita rasakan lah bagaimana dampak kemajuan, ya walaupun kondisi ekonomi sekarang ya katakan sedang ada hal yang perlu kita waspadai, tetapi kan mereka namanya weekend, apalagi seperti kemarin kan hotel-hotel di Lampung ini rasanya banyak terisi lah tamu-tamu yang datang dari luar. Jadi saya kira ini juga karena mereka merasakan Lampung ini ya nyaman, masyarakatnya juga welcome ya, termasuk juga memiliki kekayaan alam yang indah. Jadi saya kira ini juga yang harus kita syukuri, dan juga ini harus kita terus tingkatkan bagaimana mereka juga bisa menjual Lampung lah, supaya bisa banyak lagi orang datang sini. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI, semakin menarik obrolan kita pada saat ini, dan sebelum kita lanjutkan kita akan jeda sejenak. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI, ini masih bersama Bang Riko Menoza, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung dan juga merupakan anggota Komisi 7 DPR RI. Kita lanjutkan ini Bang obrolan kita. Ya. Nah, tadi Abang sebutkan kan banyak yang sudah dilakukan MPW Pemuda Pancasila. Ya. Tapi kan ini tentu tidak bisa selesai atau bisa dikerjakan sendiri begitu Bang dengan Pemuda Pancasila. Sejauh ini seperti apa sinergi kita dengan pemerintah baik daerah maupun juga instansi lain di Lampung Bang dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila ini Bang? Ya, jadi saya kira kan memang saya katakan tadi kan gimana pun juga kan kita harus membangun sinergi di pemerintah daerah di setiap tingkatan ya. Kalau misalnya kami di tingkat wilayah tentu bagaimana kita mempunyai kewajiban membangun stakeholder yang ada di provinsi ini dengan gubernur ya, dengan Kapolda, dengan Danrem, semua kalangan lah, tidak hanya di kalangan pemerintahan tapi juga kalangan swasta di akademisi di dunia pendidikan. Ya, tetapi ya tentu ya kita katakan tadi ya kita artinya kita siap kita jika dibutuhkan ya seperti tadi kita sebagai bagian daripada ormas yang dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial ya, kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan upacara bendera. Ini kan kita juga selalu tampil, selalu hadir kalau memang diundang, termasuk kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan tenaga, pikiran. Karena memang kan kami ini ya ormas, katakan ormas tua, ormas besar yang anggotanya ada di setiap tingkatan sampai dengan tingkat desa. Nah ini tentu ya kita juga perlu arahan, perlu bimbingan, perlu guidance untuk bagaimana ya jangan sampai kita ini tidak digunakan dalam arti hal-hal yang positif ya, karena saya katakan tadi kan kita juga banyak kader-kader yang memang sudah memiliki prestasi, termasuk kepala daerah ya, termasuk wakil rakyat ya. Ini kita juga bagaimana mengajak mereka lah
supaya di setiap kegiatan-kegiatan mana mereka berada ya pemuda Pancasila dilibatkan. Seperti itu. Baik. Nah, ini agak apa ya? Agak menggelitik ini mungkin Bang, pertanyaan ini Bang. Ya. Kalau menurut Abang sendiri Bang, bagaimana Abang melihat masa depan Pancasila Bang Ya. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di tengah perubahan apa ya sosial yang saat ini begitu cepat Bang? Saya kira Pancasila sampai hari ini dan kedepannya saya kira masih sangat relevan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, karena walaupun di Indonesia ini terjadi perubahan sosial yang sangat cepat, tapi karena Pancasila ini lahir dari saripati akar budaya Indonesia, ditambah sifat orang Indonesia ini yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa, misalnya ada kesenian reok Ponorogo yang diakui Malaysia, ya. Bangsa Indonesia ini malah justru makin bersatu, masih makin menguatkan, termasuk apa ya kebudayaan kita batik yang diakui juga negara-negara tetangga dan beberapa makanan-makanan kita yang termasuk itu juga diakui negara tetangga, tetapi ya tentu kita menunjukkan kepada bangsa lain kalau memang kita ini kaya, ya artinya kaya, kita memiliki berbagai macam kebudayaan, kesenian, bahasa yang memang sudah mendunia. Tentu ya inilah adanya Pancasila ini kita harus tetap menguatkan nilai-nilai Pancasila ini satu dengan yang lainnya supaya dengan setiap tantangan yang dimiliki dengan kemajemukan ini tetap bisa menjadi ya hal yang masih bisa kita pegang sebagai prinsip dasar, prinsip hidup kira-kira. Baik. Jika ada satu nilai Pancasila ya Bang, yang menurut Abang paling penting begitu Bang untuk ditekankan saat ini, nilai apa Bang menurut Abang? Saya kira semuanya ya, karena kan kalau kita menghadapi tantangan saat ini, ya tadi bicara masalah era digital, karena tantangan terbesarnya rasa tidak peduli, ya, rasa cuek, manusia ya rasa mampu merasa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, ya. Ini juga kan hal-hal yang disebabkan karena menggunakan gadget tadi, tetapi tentu kalau kita kembali lagi saya katakan kita orang yang tinggal lahir di Indonesia, di Lampung, saya kira orang-orang yang tidak boleh terlalu menggantungkan dirinya dengan gadget ya, dengan smartphone apapun namanya, karena hubungan sosial ini lebih banyak terjalin ketimbang hal-hal yang terjadi di dunia maya. Jadi saya kira tetap saya katakan tadi kita harus kita harus sadar dari mana kita berasal, dari keluarga. Tentu jangan kita terbuai dengan hanya menggunakan smartphone tadi, dengan gadget, seolah-olah kita hanya mampu dengan alat gadget tadi tanpa memperdulikan lingkungan sosial yang ada di sekeliling kita. Nah, kembali lagi nih Bang, ini kan kita bicara soal penguatan nilai-nilai Pancasila khususnya di generasi muda Bang. Ya. Sudah banyak yang tadi Abang sebutkan di awal bahwa MPW Muda Pancasila juga berperan begitu Bang ya, secara rutin begitu sampai akhirnya juga turun ke sekolah, ke kampus. Ya. Nah, kalau menurut Abang sendiri Bang, sebetulnya apa yang harus dilakukan generasi muda kita ini Bang supaya mereka tetap bisa mengimplementasikan dan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu Bang? Karena kan kembali ke diri masing-masing ini Bang. Iya. Kalau bicara masalah apa yang bisa lakukan ya tentu kita harus mengukur ya kemampuan masing-masing kita. Ya kembali lagi pada hakikatnya kita sebagai seorang pelajar, sebagai mahasiswa tentu kan mempunyai cita-cita, ya. Nah sekarang bagaimana kita untuk mencapai cita-cita ini, kita harus membekali diri kita itu hal-hal yang positif. Karena kan kita tahu semakin hari persaingan semakin ketat. Lapangan pekerjaan mungkin lebih sedikit ketimbang tenaga kerja yang ingin melamar. Jadi tentu ya kita harus memiliki kompetensi di masing-masing diri kita. Kita harus mempunyai nilai tambah. Nilai tambah kita masing-masing macam-macam lah. Kalau mungkin dari lingkungan keluarga yang
yang agamis, bisa membekali dirinya dengan cara-cara yang mungkin ya berdoa, bisa mengaji, kemudian atau mungkin yang lebih daripada itu, ya. Jadi saya kira kita harus mengasah generasi muda ini, mengasah, menggali potensi yang ada di dalam diri kita ini ya, supaya kita mempunyai nilai tambah di antara kawan-kawan kita yang lain. Ya, termasuk olahraga, kesenian, ya, apapun lah yang sifatnya positif, yang mungkin bisa menjadi satu kekayaan di antara generasi-generasi muda. Apalagi kan kita tahu setiap pada saat sambutan pemerintah kan pasti bagaimana Indonesia ini menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Ini kan tantangan sendiri buat generasi muda, bagaimana di waktu yang tidak terlalu lama, saya katakan tinggal 20 tahun ke depan, ya tentu kan bisa adik-adik generasi muda ini kan bisa mengimplementasikan dirinya kira-kira 20 tahun tuh, 20 tahun ke depan tuh bisa jadi apa gitu loh. Jadi saya kira ini yang harus kita persiapkan, harus selalu kita kobarkan di antara generasi muda ini ya, supaya mereka bisa menyiapkan lebih awal lah, lebih dini hal-hal yang mungkin terjadi di depan, supaya mereka lebih tangguh lagi bagaimana menghadapi tantangan di dunia global ini semakin hari semakin beragam, saya kira. Baik. Ketua, kita sudah hampir 45 menit ini berbincang. Ya. Saya ingin mendengarkan closing statement Ya. atau pesan dari Ketua sendiri kepada generasi muda, khususnya di Provinsi Lampung, terkait pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ketua. Ya pasti saya berpesan kepada adik-adik, anak-anak yang memang menjadi generasi muda, Gen Z lah ya, kalau milenial kayaknya sudah lewat, Gen Z sekarang kan, bagaimana generasi yang berusia produktif ini bisa menyiapkan dirinya untuk menjadi yang saya katakan tadi, Indonesia Emas 2045. Jangan sampai Indonesia Emas ini berubah menjadi Indonesia Cemas, ya kan? Yeah. Kita benar-benar harus mengisi, membekali diri kita ini dengan hal-hal yang mesti bisa lebih daripada yang lain. Itulah yang harus kita tanamkan, ya. Tidak ada kata tidak bisa, karena kita yakini kita lahir nih pasti setiap manusia memiliki kelebihan. Di samping memang ada kekurangan-kekurangan yang harus kita tutupi, tetapi kelebihan ini yang harus kita asah. Karena setiap manusia saya yakin memiliki kelebihan apapun lah, ya. Kelebihan apapun. Mungkin nyanyi, mungkin kelebihan apalah, bersandiwara, kan macam-macam sih. Kelebihan orang ini kan harus kita gali, potensi iyalah. Termasuk kelebihan, mungkin kelebihan membuat orang tertawa, kan ini juga salah satu potensi yang harus kita sadari. Ya ini mesti dicari gimana caranya. Nah tentu bagaimana kelebihan-kelebihan yang tadi kita sampaikan ya, sambil kita mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila tadi ya. Sila pertama sampai sila kelima, ya kan semuanya rasanya sudah super komplit lah menurut pendapat saya. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Jadi saya kira ini kalau memang kita bisa mengimplementasikan hal-hal yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari ini sangat relevan lah, sangat memang sering kita temui di dalam kehidupan kita. Baik pendengar dan pemirsa RRI, menarik obrolan kita pada podcast hari ini. Ya. Namun karena keterbatasan waktu, terima kasih kepada Bang Riko yang sudah bersedia dan berkenan hadir. Ya. Saya Iwan Wijaya, pendengar, pamit undur diri, dan kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kanal Informasi